Selamat datang kembali di Wawasan Pasar Keuangan untuk para pedagang. Saya Sophia, pemandu Anda melalui lanskap pasar keuangan yang menarik dan terus berubah. Hari ini, kami memiliki topik yang sangat mendalam yang dirancang khusus untuk para pedagang yang ingin menjelajahi peluang baru. Panduan Anda untuk berdagang komoditas pertanian secara daring, langkah demi langkah untuk pemula. Episode ini dikemas dengan semua yang Anda butuhkan untuk menavigasi dunia perdagangan komoditas pertanian yang dinamis dengan percaya diri. Komoditas pertanian, termasuk gandum, jagung, kedelai, kopi, gula, dan kakao, merupakan pilar fundamental perdagangan global yang memengaruhi segala hal mulai dari kopi pagi Anda hingga ketahanan pangan dunia. Baru-baru ini, pasar pertanian mengalami peningkatan volatilitas karena ketegangan geopolitik, pola cuaca yang tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, gangguan rantai pasokan dari konflik seperti perang yang sedang berlangsung di Ukraina, dan permintaan global yang berfluktuasi pasca pandemi. Volatilitas ini menghadirkan banyak peluang perdagangan bagi para pedagang yang terinformasi. Mari kita mulai dengan mendefinisikan secara jelas apa itu komoditas pertanian. Pada dasarnya, komoditas tersebut terbagi dalam dua kategori besar. Pertama adalah komoditas lunak seperti kopi, kakao, gula, dan kapas. Produk-produk ini biasanya tumbuh di daerah beriklim tropis atau subtropis dan sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan kondisi musiman seperti kekeringan, banjir, atau suhu yang tidak biasa. Kategori kedua meliputi biji-bijian dan biji minyak, tanaman penting seperti gandum, jagung, kedelai, dan beras yang merupakan bagian penting dari pasokan pangan global dan secara langsung memengaruhi harga dan keamanan pangan di seluruh dunia. Harga komoditas ini sangat sensitif terhadap beberapa faktor. Misalnya, kondisi kekeringan baru-baru ini di daerah penghasil utama seperti Brasil dan Argentina berdampak signifikan pada hasil panen kedelai dan kopi, sehingga menaikkan harga. Demikian pula, peristiwa geopolitik, terutama konflik Rusia-Ukraina, telah sangat mengganggu pasokan gandum yang menyebabkan lonjakan harga biji-bijian global. Selain itu, pergeseran ekonomi, seperti tekanan inflasi yang terlihat secara global selama setahun terakhir, juga berdampak signifikan pada pasar komoditas. Memahami dinamika ini sangat penting untuk perdagangan yang sukses. Langkah kedua melibatkan pemilihan platform perdagangan yang tepat. Pentingnya platform yang andal tidak dapat dilebih-lebihkan, karena secara langsung memengaruhi efisiensi dan keamanan perdagangan Anda. Salah satu platform yang sangat direkomendasikan adalah Crystal Ball Markets, yang dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna, spread yang kompetitif, dan perangkat yang tangguh untuk analisis teknis dan fundamental. Saat memilih platform, pastikan platform tersebut menawarkan transparansi, kepatuhan regulasi yang kuat, opsi pembayaran yang aman, dan dukungan pelanggan yang responsif. Setelah Anda mengidentifikasi platform perdagangan yang sesuai, langkah ketiga adalah membuka akun perdagangan Anda. Proses yang mudah ini melibatkan pendaftaran detail Anda, verifikasi identitas Anda melalui prosedur KYC standar yang biasanya memerlukan dokumen identifikasi yang dikeluarkan pemerintah, dan mendanai akun Anda melalui metode yang tersedia seperti transfer ban, kartu kredit, atau dompet digital. Beralih ke langkah keempat, menguasai teknik analisis pasar. Dua bentuk analisis utama penting di sini, fundamental dan teknis. Analisis fundamental untuk komoditas pertanian melibatkan pemantauan ketat terhadap indikator ekonomi makro, laporan penawaran dan permintaan pertanian, perakiraan cuaca, dan perkembangan geopolitik. Misalnya, laporan USDA terkini yang merinci kondisi tanaman dan estimasi pasokan telah berperan penting dalam membentuk pasar kedelai dan jagung. Analisis teknis melibatkan pembuatan grafik pergerakan harga untuk mengidentifikasi tren dan titik balik potensial. Pedagang sering menggunakan indikator seperti Moving Average, Relative Strength Index, RSI, dan Moving Average Convergence Divergence, MACD. Sumber daya berharga lainnya adalah laporan Commitments of Traders, COT, yang diterbitkan setiap minggu yang merinci posisi lindung nilai dan spekulator komersial, membantu pedagang mengukur sentimen pasar secara efektif.
Langkah kelima menekankan pada pembuatan strategi perdagangan yang solid. Strategi perdagangan komoditas pertanian yang populer meliputi mengikuti tren, memanfaatkan pergerakan harga naik atau turun yang berkelanjutan. Perdagangan rentang, mendapatkan keuntungan dalam batasan harga tertentu selama periode volatilitas rendah. Perdagangan breakout, memasuki perdagangan ketika harga komoditas bergerak jauh melampaui level support atau resistance yang ditetapkan. Perdagangan berbasis berita, mengambil posisi berdasarkan peristiwa berita penting seperti ramalan cuaca ekstrim atau perkembangan geopolitik besar. Strategi apapun yang Anda pilih, mengintegrasikan manajemen risiko yang kuat, seperti menetapkan level stop loss dan take profit, tetap penting untuk menjaga modal perdagangan Anda. Sebelum mempertaruhkan uang sungguhan, langkah keenam merekomendasikan berlatih dengan akun demo. Crystal Ball Markets dan platform serupa menawarkan akun demo yang komprehensif yang memungkinkan Anda bereksperimen dengan dana virtual. Latihan ini membantu Anda menguji strategi, lebih memahami perilaku pasar, dan merasakan dampak leverage tanpa risiko finansial yang sebenarnya. Setelah Anda merasa nyaman dan percaya diri, langkah ketujuh beralih ke perdagangan uang sungguhan. Pada tahap ini, pilih komoditas Anda, pilih jenis kontrak Anda. Sebagian besar pedagang lebih menyukai CFD karena fleksibilitasnya dan tidak adanya kepemilikan komoditas fisik, dan tentukan ukuran posisi Anda sesuai dengan selera risiko Anda. Selalu tetapkan perintah stop loss dan take profit untuk mengelola risiko Anda dengan cermat. Manajemen risiko yang efektif, yang dirinci pada langkah ke-8, sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang Anda. Teknik mitigasi risiko yang penting meliputi menggunakan perintah stop loss untuk membatasi potensi kerugian pada setiap perdagangan. Diversifikasi perdagangan di berbagai komoditas untuk menghindari risiko konsentrasi. Menghindari leverage yang berlebihan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Tetaplah mendapatkan informasi terkini tentang berita pasar yang relevan secara berkala untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap pergerakan harga secara proaktif. Mengikuti aturan ukuran posisi yang ketat, jangan pernah mengambil risiko lebih dari persentase kecil, biasanya 1 hingga 2% dari modal perdagangan Anda pada satu perdagangan. Langkah ke-9 berfokus pada pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan, penting karena sifat pasar komoditas yang terus berkembang. Tetap mendapatkan informasi terkini melalui laporan pasar yang bereputasi baik, terlibat dengan analisis ahli, berpartisipasi dalam forum pedagang, dan terus menyempurnakan pendekatan Anda berdasarkan pengalaman dan umpan balik akan secara dramatis meningkatkan kinerja perdagangan Anda. Mempertahankan jurnal perdagangan yang terperinci sangatlah berharga, membantu Anda menganalisis perdagangan sebelumnya, mengidentifikasi kesalahan, dan melacak peningkatan dari waktu ke waktu. Sebagai kesimpulan, perdagangan komoditas pertanian secara daring menghadirkan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar global. Dengan memahami pasar komoditas secara menyeluruh, memilih platform perdagangan yang bereputasi baik seperti crystalballmarkets.com, menggunakan strategi yang disiplin, dan mempraktikkan manajemen risiko yang baik, baik pedagang pemula maupun yang berpengalaman dapat berhasil menavigasi arena keuangan yang menarik ini. Itulah panduan komprehensif hari ini tentang perdagangan komoditas pertanian secara daring. Terima kasih telah mendengarkan wawasan pasar keuangan untuk pedagang. Saya Sophia, ingatlah untuk tetap mendapatkan informasi, berdagang dengan cerdas, dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat berdagang.